Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Fitrah Hanum Salsabila dari kelas Akuntansi Reguler Pagi, Kampus ITB Ahmad Dahlan, Karawaci. Di video kali ini aku membahas tentang akuntansi perilaku pada persyaratan pelaporan, yang mana pada akuntansi perilaku membahas tentang perilaku-perilaku seorang akuntan yang dipengaruhi oleh banyak sekali faktor. Salah satu faktornya adalah persyaratan pelaporan. Persyaratan pelaporan ini juga merupakan aspek yang penting sebelum kita melaporkan sesuatu. Misalnya, harus andal, dapat dipercaya, fakta, atau aktual dalam peristiwanya. Pada proses akuntansi ini, kita bisa menemui hasil akhir berupa laporan akuntansi, yang mana pada pelaporannya kita harus memperhatikan persyaratan-persyaratan tersebut sebelum melaporkan si informasi pada laporan keuangan. Persyaratan pelaporan bisa mempengaruhi si pengirim informasi atau pembuat informasi karena adanya dampak yang ditimbulkan oleh si penerima informasi setelah membaca informasi tersebut. Nah, si penerima ini bisa berupa pihak internal maupun pihak eksternal. Contoh dari pihak internal adalah manajemen, direktur, sedangkan contoh dari pihak eksternal adalah investor. Nah, perilaku puas atau tidak puas, suka atau tidak suka terhadap informasi yang diberikan ini juga bisa mempengaruhi si pengirim informasi karena demi mendapatkan kepuasan si penerima informasi, pengirim informasi ini akan melakukan apa saja. Contohnya adalah melaporkan informasi yang palsu, tidak akurat atau sesuai. Pada pembahasan persyaratan pelaporan ini, kita akan membahas tentang 4 kategori. Yang pertama adalah syarat-syarat pelaporan, yang kedua adalah bagaimana persyaratan ini dapat mempengaruhi perilaku, yang ketiga adalah dampak dari persyaratan pelaporan, dan yang keempat adalah penilaian dampak terhadap si pengirim informasi. Oke, masuk ke pembahasan pertama, yaitu syarat-syarat pelaporan. Ketika kita ingin melaporkan sesuatu, pasti dong ada syarat-syaratnya. Nah, itu yang bisa kita sebut sebagai persyaratan pelaporan. Contohnya adalah ketika kita ingin melaporkan informasi atau suatu bagian yang penting dalam proses pengelolaan dan pengendalian kepada manajer, itu pasti ada syarat-syaratnya. Kalau misalnya kita kaitkan dengan proses akuntansi, proses akhirnya yaitu berupa laporan keuangan, maka kita bisa kaitkan gini. Mengaitkannya adalah si laporan keuangan ini disusun berdasarkan PSAK, Peraturan Standar Akuntansi Keuangan. Nah, di PSK ini diatur bahwa laporan keuangan yang pertama dimunculkan adalah laporan posisi keuangan atau neraca. Itu yang kita sebut sebagai syarat-syarat dalam pelaporan. Pesan yang kedua adalah bagaimana persyaratan dapat mempengaruhi perilaku. Nah, ternyata ada 6 cara nih persyaratan bisa mempengaruhi perilaku. Yang pertama adalah antisipasi penggunaan informasi. Maksudnya adalah ketika si pengirim mengirimkan informasi, maka si pengirim ini pengen tahu apa dampak yang ditimbulkan dari informasi yang dilaporkan. Karena bisa saja si penerima ini menggunakan informasi tersebut untuk menjadi suatu acuan atau dasar dalam membuat penilaian atau keputusan atau bahkan evaluasi. Nah, maksudnya dari antisipasi penggunaan informasi adalah si pengirim ini akan berhati-hati terhadap informasi yang dikirimkannya kepada si penerima informasi. Nah, cara yang kedua adalah prediksi si pengirim mengenai penggunaan si pemakai informasi. Maksudnya adalah ketika adanya kurangnya respon si pemakai informasi atau si manajer, atau contohnya gini, ketika si pengirim informasi telah melaporkan keseluruhan informasi kepada si manajer, tapi ternyata manajer ini tuh nggak punya banyak waktu untuk membaca keseluruhan informasi tersebut. Si manajer hanya membaca yang sekiranya diperlukan aja. Nah, lama-kelamaan si pengirim ini akan sadar, oh ternyata informasi gue kasih tuh nggak semuanya dipakai loh. Jadi kayaknya gue harus ngekat informasi yang ini aja deh, yang diperluin aja nih sama si manajer. Nah, dari situ si pengirim ini akan menggunakan pengalaman masa lalunya atau membuat estimasi yang terbaik untuk mengirimkan informasi. Nah, ini yang dimaksud dengan prediksi si pengirim terhadap penggunaan si pemakai. Yang ketiga adalah insentif atau sanksi. Hal ini tuh sangat berpengaruh besar terhadap perilaku dari si pengirim informasi. Kenapa? Karena semakin puas si penerima informasi terhadap informasi yang dikirimkan kepadanya, maka semakin besar pula insentif yang diberikan, dan sebaliknya jika tidak puas ya sanksi yang akan diberikan. Nah, maka dari itu sangat berpengaruh terhadap perilaku si pengirim informasi. Si pengirim informasi ini akan lebih berhati-hati untuk mengirimkan informasi demi kepuasan si penerima informasi.
Yang keempat adalah penentuan waktu. Semakin waktunya ini tepat dalam pelaporan informasinya, maka ini akan membuat si penerima informasi ini semakin puas. Begitu juga sebaliknya. Yang kelima adalah strategi respons iteratif. Maksudnya adalah ketika persyaratan pelaporan baru dikenakan, maka si pengirim informasi ini akan berperilaku seperti biasanya, melaporkan sejujurnya perilaku tersebut, melaporkan seperti biasanya, dan menunggu bagaimana respon dari si penerima informasi. Apabila tidak ada respon, maka strategi tersebut dapat dilanjutkan. Tapi apabila ada respon, si pengirim ini akan membuat estimasi baru, membuat strategi baru, bagaimana selanjutnya laporan ini bisa diterima oleh si penerima informasi, dan menunggu lagi bagaimana selanjutnya respon si penerima. Apabila responnya positif, maka dilanjutkannya lagi strategi tersebut. Jadi strategi respons iteratif ini maksudnya adalah strategi berdasarkan respons dari si penerima informasi. Yang keenam adalah pengaruh perhatian. Maksudnya adalah si penerima informasi ini akan memberikan perhatian yang lebih terhadap si pengirim informasi. Nah, dampaknya ini ya nggak langsung pada si persyaratan pelaporannya ya, tapi dampaknya terhadap pencatatannya, karena perhatian ini merupakan stimulus yang bisa mempengaruhi si pengirim informasi dalam kegiatan membuat persyaratan pelaporannya. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana dampak dari persyaratan pada berbagai bidang. Yang pertama ada bidang akuntansi keuangan, akuntansi perpajakan, akuntansi sosial, dan akuntansi manajemen. Kita bahas ke yang pertama, yaitu akuntansi keuangan. Pada akuntansi keuangan ini kita udah tahu nih dari judulnya, akuntansi membahas tentang keuangan. Contoh badan-badannya yang berwenang dalam akuntansi keuangan, kalau di Amerika Serikat kita bisa masuk ke SEC atau Securities Exchange Commission, apalagi ada FASB, Financial Accounting Standard Board. Terus ada lagi FARF, yaitu Financial Executive Research Foundation. Badan-badan ini tuh mengakui kalau adanya dampak potensial dari persyaratan pelaporan, karena persyaratan pelaporan ini akan berpengaruh terhadap laporan keuangan yang akan dilaporkan oleh si perusahaan-perusahaan. Kalau di Indonesia mungkin kita bisa membahas tentang PSAK. PSAK ini kan merupakan persyaratan pelaporan. Bagaimana PSAK ini bisa mempengaruhi perilaku si pembuat laporan keuangan ini. Gitu. Contohnya adalah pada akuntansi keuangan ini kita bisa melihat berita di kontan.co.id. DSAK telah merilis 3 pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK baru. Ini merupakan bagian dari usaha otoritas untuk mengadopsi sistem dari International Financial Reporting Standard atau IFRS. Nah, PSAK ini tuh bisa dipengaruhi oleh IFRS karena PSAK ini juga mengadopsi IFRS, dan selanjutnya kebijakan-kebijakan ini akan mempengaruhi laporan keuangan perusahaan. Nah, misalnya ketiga PSAK itu memiliki poin masing-masing, yaitu PSAK 71 misalnya mengatur mengenai instrumen keuangan, PSAK 72 mengatur mengenai pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, dan PSAK 73 mengatur mengenai sewa. Perubahan-perubahannya misalnya nih, pada PSAK 71 memberi panduan tentang pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan. Standar yang mengacu kepada International Financial Reporting Standards atau IFRS ini akan menggantikan PSAK 55 yang sebelumnya berlaku. Nah, persyaratan-persyaratan kayak gini nih yang akan mengubah perilaku, karena persyaratan-persyaratan ini kan harus banget dipakai untuk pembuatan laporan keuangan, dan perusahaan ini harus beradaptasi dengan peraturan-peraturan atau persyaratan-persyaratan dari pelaporan yang baru ini. Yang kedua, dampaknya ini berpengaruh pada bidang akuntansi perpajakan. Nah, sama aja kayak akuntansi keuangan, di perpajakan ini juga terdapat peraturan-peraturan yang mengatur untuk bagaimana nanti persyaratan laporan keuangan dari perusahaan. Adanya perubahan mendasar yang ditimbulkan oleh PSAK 72, yaitu adanya standar tunggal pengakuan pendapatan untuk semua jenis industri. Pada PSAK 72, entitas mencatat kontrak dengan pelanggan hanya jika seluruh kriteria berikut terpenuhi. Ada syarat-syaratnya, ada yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, bagaimana pengakuan pendapatan ini dicatat di laporan keuangan? Ini ada PSAK 72. Nah, yang kayak gini-gini nih bisa mempengaruhi laporan keuangan. Maka dari itu, perilaku dari pembuat informasi ini tuh akan terpengaruh sekali karena harus beradaptasi.
nggak mengenal siapapun, nggak mengenal orang, nggak mengenal organisasi, peraturan dalam PSAK ini harus dikenakan dalam pembuatan laporan keuangan. Nah, yang ketiga ini ada akuntansi sosial. Contohnya adalah polusi dan keamanan produk. Ini contohnya dari akuntansi sosial. Kenapa sih polusi dan keamanan produk ini contoh dari akuntansi sosial ya? Karena pada akuntansi sosial, polusi, keamanan produk, terus AMDAL itu dibahas gitu. Jadi yang membahas tentang lingkungan sosial itu dibahas tentang akuntansi sosial. Ada peraturan-peraturan yang mengatur tentang akuntansi sosial. Itu juga bisa menjadi dampak dari persyaratan pelaporan karena organisasi tersebut harus beradaptasi terhadap persyaratan-persyaratan dari akuntansi sosial untuk dilaporkan dalam laporan keuangannya. Yang keempat ada akuntansi manajemen. Maksudnya adalah akuntansi yang membahas tentang manajemen. Biasanya laporan manajemen ini digunakan dalam internal. Pos-pos yang akan dibahas ini disesuaikan dalam keadaan internal, bisa bersifat keuangan, operasional, sosial, atau kombinasi. Hanya akan sedikit data akuntansi manajemen yang tersedia bagi publik karena emang datanya ini digunakan untuk internal aja. Nah, maka dari itu sih akuntansi manajemen ini juga terpengaruh oleh persyaratan pelaporan karena persyaratan pelaporan untuk laporan keuangan internal perusahaan. Pembahasan yang terakhir adalah penilaian dampak terhadap si pengirim informasi. Caranya gimana sih biar kita tuh tahu, biar kita tuh bisa nilai juga dampak terhadap si pengirim informasi. Bisa aja dengan suatu pengambilan keputusan yang deduktif, melibatkan pemikiran secara hati-hati mengenai bagaimana persyaratan pelapor ini akan berinteraksi dengan kekuatan-kekuatan motivasional lainnya. Yang kedua ini ada caranya yaitu dengan menanyakan kepada para pelapor mengenai perilaku mereka. Yang ketiga ada bisa kita lakukan dengan survei, atau yang keempat kita bisa juga menggunakan cara mengamati perilaku dari si pelapor ini, bagaimana perilakunya dengan atau tanpa persyaratan pelaporan. Nah, itu dia pembahasan dari akuntansi perilaku pada faktor persyaratan pelaporan. Jadi kesimpulannya, persyaratan pelaporan ini tuh sama aja dengan proses komunikasi dari si pengirim ke si penerima ataupun sebaliknya. Ada harapan-harapan yang dituangkan dari si pengirim mengenai dampak yang ditimbulkan dari informasi yang diberikan, ataupun dari si penerima mengenai informasi yang akan dilaporkan kepada si penerima. Nah, maka dari itu proses komunikasi ini tuh sangat penting. Jangan demi kepuasan semata, maka si pengirim informasi ini bisa memalsukan informasi yang tidak akurat dilaporkan atau informasi yang tidak sebenarnya ini dilaporkan. Terima kasih teman-teman, itu dia penjelasan dari akuntansi perilaku mengenai persyaratan pelaporan. Jika ada yang kurang dan ingin ditanyakan, silahkan komen di bawah. Terima kasih dari aku, semoga bermanfaat. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!